Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang OSN yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan soal-soal yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori dan latihan soal untuk sudut bagian yang pertama. Untuk yang pertama, teorinya adalah sudut sehadap. Mana yang merupakan sudut yang sehadap? Pada gambar ini, P1 itu yang ini. Ini adalah sudut P1. Sudut P1 itu menghadap ke sana. Maka sudut P1 itu sehadap dengan mana? Sama-sama menghadap ke sana. Berarti sudut P1 ini sehadap dengan sudut Q1. Jadi P1 sehadap dengan sudut Q1. Kemudian bagaimana dengan sudut P2 ini? Nah, ini sudut P2. Sudut P2 dan sudut P2 ya, sudut P2 dan sudut apa yang sehadap? P2 ini tentu sehadap dengan sudut ini, Q2, karena sama-sama menghadap ke arah sana. Berarti sehadap dengan sudut Q2. Selanjutnya, sudut P3. Ini adalah sudut P3. Nah, sudut P3 sehadap dengan sudut mana? Sudut P3, nah menghadap ke arah sini. Berarti sehadap dengan sudut ini. Nah, sama-sama menghadap ke arah sini. Jadi sudut P3 dan sudut Q3. Dan yang terakhir adalah sudut P4. Mana P4 itu? Nah, sudut P4 itu adalah yang ini. Nah, ini sudut P4. Sudut P4 menghadap ke arah sana, berarti sehadap dengan sudut ini, yaitu sudut Q4. Nah, dan sudut Q4. Itu adalah sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut yang sehadap teorinya adalah besarnya sama. Jadi sudut yang sehadap itu besarnya adalah sama. Jika P1-nya 30 derajat misalnya, maka Q1 juga 30 derajat. Jadi teorinya sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Selanjutnya adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang. Bagaimana sudut yang bertolak belakang itu? Nah, contoh ya. Sudut P1 kalau dengan Q1 tadi sehadap. Sekarang bertolak belakang. Sudut P1 dan sudut apa yang bertolak belakang itu? Bertolak belakang, ini P1, ini P1. Yang bertolak belakang dengan P1 adalah ini. Nah, yaitu P3. Nah, jadi bertolak belakang itu konsepnya begini. Ini dengan ini namanya bertolak belakang. Jadi kalau saya punya gambar seperti ini dan ini namanya bertolak belakang. Kemudian yang ini bertolak belakang dengan yang ini. Itu konsep sudut bertolak belakang. Banyak ini. Sudut sudut Q2 dan sudut apa? Sudut Q2. Q2 itu ini. Sudah barang tentu sudut ini bertolak belakang dengan yang ini. Yaitu sudut Q4. Nah, sudut Q4. Dan yang lain nanti silakan dicari sendiri, misalnya P2 dan P4. Q1 dan Q3 itu bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang teorinya adalah besarnya sama. Jadi sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Jika P1-nya 100, maka P3 juga 100. Selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Contoh sudut dalam berseberangan ya. Sudut P
Nah, sudut P3. Dalam itu berarti diapit oleh dua garis ini. Syaratnya dua garis ini adalah dua garis yang sejajar. Begitu juga teori sebelumnya, garisnya harus garis sejajar. Sudut dalam di sini ada 4, yaitu P3. Ini termasuk sudut dalam karena ada di dalam. Ini anggap aja tembok, ini tembok. Berarti yang ada di sini itu masuk sudut dalam. P3, P4, Q1 dan Q2 itu masuk sudut dalam. Nah, sekarang adalah sudut dalam yang berseberangan. Yang namanya berseberangan berarti menyeberang. Anggap saja ini jalan atau rel kereta. Maka P3 ini nyabrang ke Q1. Nah, ini berarti P3 dan Q1 ini adalah dua sudut atau pasangan sudut dalam yang berseberangan. Jadi sudut P3 dan sudut Q1 itu sudut dalam berseberangan. Yang lain lagi sudut dalam berseberangan adalah ini P4. Ini sudut dalam. Nah, sudut P4, sudut P4, dan mana kira-kira P4? P4 ini sudut dalam menyeberang ke sini. Nah, menyeberang ke sini. Berarti berseberangan dengan Q2. Jadi berseberangan dengan Q2. Nah, sudut dalam berseberangan teorinya adalah besarnya sama. Jadi sudut dalam berseberangan besarnya sama. Jadi sudut P3 ini besarnya sama dengan sudut Q1 dan sudut P4 besarnya sama dengan sudut Q2. Selanjutnya adalah sudut luar. Jadi sudut luar berseberangan. Tadi dikatakan bahwa ini misalnya tembok. Berarti yang berada di luar tembok adalah ini. P1, P2, Q4 dan Q3 ini termasuk di luar. Nah, sekarang berseberangan. Misalnya yang ini sekarang. P1. Sudut P1 itu berseberangan dengan mana? Harus sama-sama di luar. Nah, karena ini satu nyebrang ke sini. Nah, nyebrang ke arah sini. Berarti P1 dan Q3. Jadi ini tadi kan dianggap jalan. Maka P1 menyeberang ke Q3. Jadi dan sudut Q3. Teorinya besar sudut luar berseberangan adalah sama. Jadi besarnya sama. Sehingga dari sini bisa disimpulkan besarnya sudut P1 sama dengan besarnya sudut Q3. Nah, sekarang sudut luar berseberangan yang lainnya. Sudut luar yang lainnya adalah P2 ini. Nah, sudut P2. Ini sudut luar. Sekarang berseberangan dengan mana? Ingat ini menyeberang ke sini. Nah, sama-sama sudut luar. Berarti sudut P2 ini berseberangan dengan sudut Q4. Ingat, sudut luar berseberangan besarnya sama. Berarti besarnya sudut P2 itu harus sama dengan besarnya sudut Q4. Jadi misalnya P2-nya ini 60 derajat, maka Q4-nya juga 60 derajat. Selanjutnya adalah sudut dalam sekarang. Sudut dalam. Tadi ingat kan, dalam, yang masuk dalam adalah yang di sini. Karena yang ini sudah ada di luar. Dalam di sini ada P4, P3, Q1, Q2. Tadi dalam berseberangan. Sekarang dalam sepihak. Berarti tidak seberangan. Sepihak, sekamar, setempat. Berarti misalkan di sini ada sudut P4, ini kan masuk sudut dalam. Nah, sepihak dengan mana? P4 itu yang ini. Sepihak berarti tidak nyabrang, berarti ke sini. Nah, berarti sepihak dengan sudut Q1. Ini sudut Q1. Teorinya, sudut dalam sepihak adalah jumlahnya. Jadi jika dijumlah adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut P4 ditambah sudut Q1. Sudut P4
ditambah besar sudut Q1, jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut dalam sepihak lainnya sekarang, yaitu ini, P3. Nah, sudut P3. Dan sudut mana kira-kira? P3, sepihak, tidak nyabrang, berarti kan ke sini. Nah, berarti P3 itu sepihak dengan Q2. Jadi dengan Q2. Ingat, jumlah sudut dalam sepihak adalah 180. Berarti sudut P3 ditambah sudut Q2 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya adalah sudut luar sepihak. Sama ya, sudut luar tadi yang berada di luar adalah P1, P2, Q3, dan Q4. Sekarang sepihak, tidak nyabrang. Ini tadi dianggap jalannya. Berarti P1, jadi sudut P1, itu sudut luar sepihak dengan sudut mana? Kemana kira-kira? Nah, ke sini kan? Nah, ke sini. Tidak nyabrang ril ini. Berarti sepihak dengan Q4. Jadi P1 dan sudut Q4 adalah sudut luar sepihak. Teorinya, jumlah pasangan sudut luar sepihak adalah jumlahnya 180 derajat. Sudutnya maksudnya yang 180 derajat. Berarti sudut P1 ditambah sudut Q4 adalah 180 derajat. Selanjutnya sudut luar sepihak lainnya adalah ini. Luar kan ini P2. Nah, sudut P2. Dengan mana kira-kira sudut P2? Tentu sepihak berarti ke sini. Nah, ke sini. Maka sepihak dengan Q3. Jadi dengan sudut Q3. Ingat jumlahnya. Sudut P2 ditambah besar sudut Q3 adalah 180 derajat. Karena jumlah sudut luar sepihak itu adalah 180 derajat. Sekarang contoh soalnya. Soal yang sebelah ini hanya gambar tambahan saja ya. Soalnya yang sebelah sini gambarnya. Diketahui L1 sejajar dengan L2. Berarti L1 itu yang ini garisnya. Nah, yang ini L2 itu yang ini. Memang syaratnya dua garis sejajar ini harus. Dan L1 sejajar dengan, dan bukan L1 yang ini seharusnya. Ini ada sudut, maaf, garis L3 sejajar dengan L4. Jadi L3 ini sejajar dengan L4. Pertanyaannya, tentukan besar sudut Y dikurangi X. Nah, Y yang ini yang Y. Kemudian yang X yang ini. Y dikurangi X nilainya berapa? Gambar ini saya pindah ke sini agar lebih mudah. Yang pertama ini kita bisa tulis yang ini. Perhatikan segitiga ini. Nah, perhatikan segitiga yang ini. Ini adalah sebuah segitiga. Dalam sebuah segitiga, besar sudutnya jika dijumlah adalah berapa? 180. Berarti kita bisa menuliskan X ditambah dengan Y ditambah dengan 60 derajat itu harus ketemu 180 derajat. Itu teori jumlah sudut-sudut dalam satu segitiga. Ini kita memperoleh persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua, dari gambar ini kan gambarnya sama. Nah, sekarang kita ambil beberapa bagian supaya lebih jelas. Nah, seperti ini sekarang. Perhatikan, sudut ini besarnya adalah X. Maka sudut yang ini masuk sudut apa ini? Sudut apa tadi? Sehadap. Nah, masuk sudut sehadap. Teorinya apa? Sudut sehadap besarnya sama. Berarti kalau yang ini X, yang ini juga X. Nah, ini adalah di sini tadi. Nah, ini. Berarti ini juga sama dengan X. Itu yang bisa kita tuliskan. Karena kalau gambarnya jadi satu seperti ini, mungkin kalian akan bingung. Gambarnya kita bisa seperti ini X, ini juga X. Alasannya sudut sehadap. Kemudian perhatikan yang ini. Nah, yang ini saya kasih warna yang lain ya. Ini besarnya 35 derajat. Nah,
Sekarang kita hubungkan dengan ini. Nah, apa hubungannya ini? Ini sudut yang besarnya 35. Ini hubungannya apa? Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang besarnya apa tadi? Besarnya sama. Maka kalau yang ini 35, yang ini juga 35 derajat. Nah, seperti itu. Lanjutannya, perhatikan yang ini. Ini adalah lurus. Ingat teori sudut lurus besarnya berapa? 180. Sudut lurus ini terdiri dari yang pertama ini, 110 derajat. Kemudian ditambah dengan yang ini, X. Kemudian ditambah dengan yang ini, yaitu 35 derajat. Jumlahnya adalah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, dari kedua persamaan ini, kita bisa lihat mana kira-kira yang bisa kita cari lebih dulu. Tentu pada persamaan yang bawah ini, yaitu 110 derajat ditambah dengan X ditambah dengan 35 sama dengan 180 derajat. Maka ini bisa kita tambah 145 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan. Gimana? Jadi apa? Jadi dikurangi 145 derajat. Maka X sama dengan dikurangi biasa diperoleh 35 derajat. Jadi nilai X-nya sudah kita dapatkan yang ini, yaitu 35 derajat. Selanjutnya kita cari Y dengan menggunakan persamaan yang pertama ini. Kita tulis X ditambah Y ditambah 60 sama dengan 180 derajat. X yang ini bisa kita ganti dengan berapa? Ini ya, 35 derajat ditambah Y ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Ini bisa kita jumlah menjadi 95 derajat ditambah Y sama dengan ini 180 derajat. Maka Y sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 95 derajat. Maka Y didapatkan 180 dikurangi 95 diperoleh 85 derajat. Y juga sudah kita dapatkan. Selanjutnya yang dicari ini, yaitu Y dikurangi X. Y-nya 85 dari sini tadi, kemudian dikurang X-nya dari sini 35 derajat. 85 dikurangi 35 diperoleh 50 derajat. Jadi Y dikurangi X sama dengan 50 derajat. Contoh yang kedua sekarang. Nilai X dan Y berikut adalah, nah ini juga sama. Yang pertama, perhatikan segitiga ini. Jadi segitiga ini diperhatikan dulu. Jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. Tapi terlebih dahulu gunakan yang ini. Nah, ini adalah pelurus atau sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180. Maka yang ini besarnya adalah 180. Karena lurus itu 180, sudah ada ini. Yaitu ini berapa? 135 dikurangi biasa diperoleh 45 derajat. Berarti ini 45 derajat. Nah, sekarang kita gunakan konsep jumlah sudut dalam satu segitiga. Berarti bisa dituliskan 45 derajat ditambah 61 derajat ditambah yang ini 2X sama dengan 180. Konsepnya jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180. Ini di jumlah biasa diperoleh 106.
derajat ditambah 2x sama dengan 180. 2x sama dengan 180. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 106. Maka 2x sama dengan dikurangi biasa diperoleh 74. X sama dengan 74 dibagi 2. Maka didapatkan 74 dibagi 2 adalah 37 derajat. Jadi nilai X-nya sudah ketemu, yaitu 37 derajat. Tinggal kita cari apa? Tinggal mencari berapa besarnya Y ini. Nah, tinggal mencari ini. Sekarang perhatikan garis ini. Ini adalah dua garis yang sejajar. Jika ini dua garis yang sejajar, maka 2x ini dengan ini ada hubungannya. Apa hubungannya tadi? Sudut dalam. Sudut dalam berseberangan. Teorinya, sudut dalam berseberangan besarnya sama, berarti yang ini juga berapa? 2x. Nah, sama seperti ini. Selanjutnya kita gunakan konsep garis lurus. Nah, garis lurus. Ingat, ini kan garis lurus. Berarti yang terbentuk ini adalah sudut lurus. Mana? Yang ini, yaitu Y ditambah 2x. Jadi, Y ditambah 2x membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Maka, Y ditambah 2x, nilainya sudah ada ini, yaitu 74. Ditambah 100, sama dengan 180 derajat. Maka Y sama dengan 180 dikurangi ini, 74. Maka Y diperoleh 100 berapa? 106. Nah, berarti X-nya 37, Y-nya 106. Yang ditanyakan sudah terjawab.